Tiga pemain timnas Indonesia U23 yang disorot penampilannya di fase grup Piala AFF. Dalam ajang AFF U23 kali ini, sedikitnya ada 3 pemain timnas Indonesia U23 yang disorot penampilannya di fase grup. Ketiga pemain timnas Indonesia U23 tersebut disorot karena penampilan patut diapresiasi di fase grup saat melawan Malaysia dan Timor Leste. Siapa sajakah mereka? Pertama adalah Ramadan Sananta. Bomber Persis Solo itu tampil cukup gacor di fase grup dengan telah mencetak 2 gol masing-masing ke gawang Malaysia dan Timor Leste. Penyerang 20 tahun itu juga menjadi aktor penentu kemenangan timnas Indonesia atas Timor Leste yang menjadikan Garuda Muda sebagai runner-up terbaik. Kedua ada Hernando Ari. Kiper Persebaya Surabaya itu patut diapresiasi karena melakukan beberapa penyelamatan penting. Dalam 2 laga fase grup, Hernando mampu menorehkan beberapa save krusial. Terakhir adalah Beckham Putra. Ia tampil cukup baik ketika menjadi motor serangan timnas Indonesia saat melawan Timor Leste. Bahkan, gol Ramadan Sananta tercipta dari assist cantik Beckham Putra. Shin Tae-yong bongkar kebobrokan AFF yang biarkan Vietnam dan Thailand bermain mata di Piala AFF. Kesuksesan timnas Indonesia U23 menembus semifinal tak lepas dari kemenangan Vietnam atas Filipina dan Malaysia kontra Timor Leste di penyisihan grup. Pada babak 4 besar, skuad Garuda Muda akan menghadapi Thailand. Daripada mengucapkan rasa terima kasih kepada Vietnam yang telah menang, saya pikir filosofi sepak bola saya adalah permainan harus dimainkan secara adil, berdasarkan prinsip fair play, ujar Shin Tae-yong saat sesi jumpa pers. Shin Tae-yong malah menyinggung kasus dugaan main mata antara Vietnam dan Thailand saat Piala AFF U19 2022 lalu, yang membuat timnas Indonesia U19 tersingkir di babak penyisihan grup. Agar turnamen AFF makin berkembang, saya pikir menegakkan fair play adalah sesuatu yang harus dikerjakan, tutur Shin Tae-yong. Ketika Piala AFF U19 di Indonesia, ada partai Thailand melawan Vietnam. Saya yakin pertandingan itu tidak dimainkan dengan cara yang adil, jelas Shin Tae-yong. Asnawi Mangkualam diminta balik ke klub lamanya Ansan Greners. Permintaan itu bermula ketika Asnawi Mangkualam tampil penuh saat Jeonnam Dragons FC menang atas Gimcheon Sangmu di Liga 2 Korea Selatan. Asnawi Mangkualam yang diturunkan sejak menit awal mengisi pos back sayap kanan bermain solid dalam menjaga pertahanan maupun saat membantu serangan Jeonnam Dragons. Pada akhirnya Brace Hanam membawa klub Asnawi Mangkualam itu menang 2-1 atas Gimcheon. Berkat kemenangan tersebut, Jeonnam Dragons kini naik ke posisi 7 klasemen sementara dengan koleksi 37 poin dari 25 laga. Asnawi Mangkualam pun memamerkan aksinya di Instagram pribadinya. Ex-pemain PSM Makassar itu mengunggah dirinya saat menguasai bola di lapangan. Dia pun menyantumkan caption 3 poin penuh. Menariknya, unggahan Asnawi langsung direspon oleh mantan rekannya di Ansan Greners, Thiago Henrique. Penyerang asal Brasil tersebut meminta bek kanan timnas Indonesia itu untuk kembali ke Ansan Greners. Tom Haye belak-belakan ingin bela timnas Indonesia kepada media Belanda. Sebelumnya, Tom Haye memang kerap menjadi langganan timnas Belanda di kelompok umur mulai dari U15 hingga U21 pada 2009 hingga 2015. Namun pemain 28 tahun tersebut tidak dilirik untuk masuk skuad timnas Belanda senior. Karena itu, Tom Haye belum pernah dipanggil membela timnas Belanda senior hingga saat ini. Secara realistis, gelandang SC Heerenveen ini pun memastikan takkan pernah membela timnas Belanda senior. Saya belum menentukan harus membuat pilihan itu, dengan sedikit realistis, bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda, ungkap Tom Haye kepada media Belanda. Tom Haye pun membuka peluang membela timnas Indonesia. Pemain keturunan itu mengatakan membela timnas Indonesia merupakan hal yang positif baginya. Namun, dia harus berpikir lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu belum terwujud, jelas Tom Haye. Stadion Patriot dikeluhkan Thomas Doll malah dipilih PSSI jadi venue laga timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan. Stadion Patriot Candrabaga Bekasi dipilih PSSI untuk menjadi venue laga uji coba timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan pada 30 Agustus mendatang.
Padahal lapangan stadion tersebut baru-baru ini sempat dikeluhkan pelatih Persija Thomas Doll. Menurut pria Jerman itu, lapangan Stadion Patriot permukaannya tidak rata dan rumputnya kering. Kondisi lapangan Stadion Patriot memburuk karena berulang kali dipakai secara bergantian oleh Persija dan Bayangkara FC. Hanya dalam jeda waktu 1-2 hari di BRI Liga 1 musim ini. Soal keadaan lapangan Stadion Patriot, Thomas Doll mengungkapkan unek-uneknya sesudah Persija diimbangi Arema 2-2 pada 20 Agustus lalu. Lapangannya menyulitkan. Ini tidak benar karena kami mencoba memainkan sepak bola kami dan bagi musuh ini bagus karena mereka bertahan di belakang, imbuhnya.